Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Senang sekali saya Nur Laila dapat menyapa sahabat pendidikan dimanapun saat ini berada dalam program Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Nah, sahabat pendidikan, hari ini kita akan membahas sebuah topik mengenal lebih dalam Balai Guru Penggerak. Dan telah hadir bersama kami di sini Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur, Ibu Wiwi Setiawati MPD. Luar biasa. Akhirnya ya kita bisa berbincang-bincang ya Bu Wiwi. Setelah ditunda terus ya di PHP. Karena memang Ibu Wiwi ini selain Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur, juga banyak banget program-program yang memang kelihatan sekali nih sibuk banget dari media sosialnya ya. Tapi alhamdulillah Bu Wiwi bersedia untuk berbagi bersama kami di podcast Bisik Sepekan ya. Baik, sahabat pendidikan dimanapun saat ini berada, kita mau bincang-bincang nih Bu Wiwi terkait tentang urgensi dari pembentukan Balai Guru Penggerak. Kan kita bisa lihat nih Bu, Permendikbud nomor 14 tahun 2022 nih tentang Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak. Ya. Sebenarnya apa sih Bu tujuan atau fungsi dari Balai Guru Penggerak itu Bu? Jadi sebenarnya Balai Guru Penggerak ini sudah lama ya digaungkan, dibentuk. Pembentukannya tuh kita sudah dengar lama. Kalau kita UPT dulu kan saya sebelumnya di LPMP. Jadi nanti ada Balai Guru Penggerak, ada Balai Guru Penggerak. Nah, sekitar tahun 2020 kalau tidak salah. Nah, hanya saja memang tidak mudah ya untuk membentuk SOTK baru gitu atau unit organisasi baru gitu. Jadi perlu waktu sehingga baru keluar Permendikbud nomor 14-nya itu di bulan Februari tahun 2022. Nah, urgensinya apa harus ada Balai Guru Penggerak? Karena apa? Karena kita itu tahun 2019 itu ada data dari 3 juta guru yang ada di seluruh Indonesia ini tidak bisa terfasilitasi, tidak bisa kita berikan haknya semua secara merata untuk dibantulah, dikembangkan, diberdayakan gitu ya. Hanya 19% dari 3 juta guru itu. Karena yang menjadi salah satu penyebabnya adalah pada saat itu UPT dari Kemdikbudristek yang menangani pengembangan dan pemberdayaan guru itu hanya ada 7 saja yang berada di bawah Ditjen GTK. Pada saat itu ada 6 P4TK dan ada 1 LPPKS PS ya. Ada P4TK IPA, Bahasa, Matematika, kemudian apa lagi? TK PLB itu 4, 5 Penjas BK, kemudian LPPKS. Nah, itu dan semuanya terpusat di Pulau Jawa. Ya, benar. Nah, semuanya terpusat di Pulau Jawa. Sementara guru yang harus diberdayakan, yang dikembangkan itu ada di semua provinsi, 34 provinsi. Tentu saja dianggap membebani dan bebannya terlalu berat itu untuk teman-teman di P4TK. Walaupun ya itu tadi data itu hanya 19% yang terakomodir ya untuk dikembangkan dan diberdayakan, sehingga pada saat itu Mas Menteri merasa harusnya yang namanya UPT Kemdikbud yang mengembangkan dan memberdayakan guru itu harus ada di setiap provinsi. Nah, itulah cikal bakalnya digaungkan nanti ada Balai Guru Penggerak yang ada di setiap provinsi, dan alhamdulillah sudah ternaungi di tahun 2022 lewat Permendikbud 14 itu. Oke, berarti Bu sebenarnya statement orang dari luar itu guru penggerak dulu, terus sekolah penggerak dulu, baru Balai Guru Penggerak itu sebenarnya tidak seperti itu ya? Bersamaan sih sebenarnya, sebenarnya hanya saja ya. Kalau kita bicara program kebijakan kan langsung Ya, bisa ada anggaran, langsung program bisa jalan. Tapi kalau mendirikan organisasi baru, UPT baru itu kan perlu waktu ya.
perlu waktu yang mana ya banyak kalau mau menggunakan ada sama Kementerian Pan RB-nya menyetujui atau tidak gitu ya. Jadi ada banyak step lah yang harus dibandingkan program ya Bu. Dibandingkan program. Nah, itu dia makanya sudah ada program sekolah penggerak jalan, program guru penggerak jalan baru di tahun 2022 terbentuk BGP-nya gitu. Iya. Jadi menyesuaikan keadaan sebenarnya ya, karena regulasinya juga nggak mudah. Sebenarnya kita juga sudah hampir putus asa ya. Kok sudah 2 tahun nggak ada kabar ya? Kayaknya nggak jadi nih. Ternyata alhamdulillah disetujui, dapat persetujuan dari Kemenpan RB sehingga Permendikbudnya bisa diterbitkan di Februari itu 2022 kemarin gitu ya Bu. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya tadi tuh Bu, sebenarnya kan apakah memang semua guru yang diakomodir oleh BGP atau hanya sebagian guru nih? Guru penggerak aja atau gitu guru ya? penggerak saja nih, karena Bu. namanya Balai Guru Penggerak gitu ya. Namanya Balai Guru Penggerak nih, ada guru Iya. penggerak nih Bu. Iya. Apakah memang hanya guru penggerak Ini- atau guru-guru dari sekolah penggerak? Ini pertanyaan karena yang hostnya ini guru penggerak gitu ya. Iya, jadi memang banyak yang salah kaprah ya atau salah persepsi karena memang namanya ini kayak nama program guru penggerak gitu ya, Balai Guru Penggerak. Jadi awal-awal kami terbentuk, saya juga pas dilantik jadi kepala di Balai Guru Penggerak Kaltim ini banyak saya dapat WA dari teman-teman guru penggerak waktu itu yang angkatan 1, angkatan 2 memperkenalkan diri gitu ya. Saya guru penggerak ini, alhamdulillah kita sudah punya wadahnya Ibu. Ya nggak apa-apa saya iakan aja, tapi setelah itu kita mensosialisasikan secara masif dan pada saat tahun 2022 itu saya juga dapat undangan langsung dari teman-teman komunitas guru penggerak Balikpapan. Nah, saya paparan tentang apa sih tugas dari Balai Guru Penggerak, termasuk juga kan di Samarinda gitu ya. Benar. Samarinda, Bu, padahal kita sudah GR ini, kirain cuman untuk kita aja guru penggerak gitu ya, tempat benar. kita karena namanya Balai Guru Penggerak. Jadi Balai Guru Penggerak ini milik semua guru, milik semua tenaga kependidikan, termasuk juga di dalamnya pendidik lainnya. Kalau kita baca di Permendikbud 14 itu sudah baca kan? Iya, sudah baca. Coba Sudah apa tugasnya? Memfasilitasi. Itu fungsi. Oh, fungsi ya Bu. Kalau tugasnya itu mengembangkan dan memberdayakan pendidik, pendidik lainnya, itu nggak dibaca ya kayaknya ya. Iya, nggak sampai jadi situ deh kayaknya. mengembangkan dan memberdayakan pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah. Ngos-ngosan kan? Ya kalau saya menyampaikan tugasnya BGP itu ya ngos-ngosan. Itu belum lagi kalau kita bicara pendidik dari jenjang mana? Ya dari jenjang PAUD sampai jenjang menengah. Terus untuk formal saja? Enggak. Yang non formal itu masuk di pendidik lainnya seperti tutor-tutor. Jadi fungsinya BGP ini sebenarnya sangat luas. Nah, tapi dalam menjalankan tugasnya tentu ada fungsinya tadi beberapa disebutkan. Dan kami tidak bisa sendiri menjalankannya, ya harus berkolaborasi, gotong royong gitu. Ya harus ada minta bantuan pasukan dari guru penggerak, dari komunitas belajar lainnya, dari teman-teman fasilitator, dari sekolah penggerak, semuanya termasuk dari dinas pendidikan, dari kombel-kombel, dari mitra pembangunan. Karena nggak akan bisa BGP itu melaksanakan tugas yang seluas itu sendiri gitu. Makanya kita punya aset-aset yang harus kita berdayakan. Nah, tadi kan Ibu mengatakan tugasnya tuh. Nah, kalau gini nih Bu ya, kalau seingat saya nih dulu ya, LPMP dulu kalau katanya. Kalau sekarang kan BPMP. Nah, apa yang perbedaan sebenarnya antara BGP dengan BPMP? Kita sama-sama UPT dari Kemdikbud ya, UPT Kemdikbudristek yang ada di daerah. Kalau UPT berarti kita merupakan perwakilan dari kementerian ya. Tapi tentu saja ada tugas. Kalau kami itu di Permendikbud nomor 14, teman-teman BPMP itu Permendikbudnya nomor 11, Mbak Lela. Nah, nomor 11 sebenarnya ada yang membedakan. BPMP itu lebih pada mengadvokasi pemerintah daerah. Nah, memastikan kebijakan-kebijakan dari Kemdikbudristek itu terlaksana di daerah. Jadi lebih banyak berhubungannya dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan gitu ya. Nah, kalau kami yang tadi Ibu sebutkan yang mengembangkan jadi lebih pada ke gurunya, tenaga kependidikannya. Jadi kayak sasarannya itu ya kita sudah bicara tentang guru,
bicara tentang kepala sekolah, bicara tentang tenaga kependidikan lainnya gitu. Tapi apakah BPMP tidak boleh ke sekolah? Lalu kami BGP juga tidak boleh ke dinas? Ya boleh sama-sama, cuma nanti menjalankan peran tugasnya masing-masing. Intinya di sini adalah kita sama-sama ingin memastikan bahwa program Merdeka Belajar itu jalan gitu. Nanti ada jalurnya masing-masing. Jadi BPMP itu dia penjaminan mutunya. Penjaminan mutu. Ya, kayak perencanaan berbasis data itu dikawal sekali oleh teman-teman di BPMP. Nanti hasil analisisnya misalnya ternyata guru di Provinsi Kalimantan Timur ini kemampuan dalam kepemimpinan instruksionalnya kenapa literasinya kecil misalnya. Hasilnya dari kemampuan instruksional masih kecil skornya, kayaknya ini nih harus, nanti itu termasuk yang akan selain dilaporkan ke pemerintah daerah, BGP juga bisa ikut membantu untuk mengeksekusi. Jadi sebenarnya jalannya bisa bareng. Makanya harus bareng seiring sejalan. Makanya saya sama BPMP kan harus pasti. Iya bener nih, setiap kegiatannya Bu Wiwi ini kalau saya lihat nih selalu berdampingan sama BPMP. Jadi kalau ada kayak kemarin ada kegiatan sekolah penggerak untuk forum pemangku kepentingan daerah, itu kan kegiatan yang dikelola oleh teman BPMP. Nah, saya juga hadir gitu. Nanti kegiatan lokakarya yang dilaksanakan oleh BGP kita juga mengundang BPMP gitu. Jadi saling support juga di situ harus gitu ya. Nah, Bu Wiwi, kita kembali mau ke BGP Kalimantan Timur nih. Bu Wiwi, apa sih sebenarnya program prioritas deh, kita mau bicara program prioritas dulu yang saat ini digalakkan oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur? Iya. Yang satu pasti tahu ya. Apa nih Bu? Saya pura-pura gak tahu deh akhirnya. Acting aja lah. Program guru penggerak ya kan. Program guru penggerak. Yang kedua program sekolah penggerak. Lalu implementasi kurikulum merdeka, itu kita kawal gitu ya. Jadi selain melaksanakan tugas fungsi yang ada di Permendikbud 14 itu, kita juga mengawal 3 program prioritas itu. Jadi ya alhamdulillah sih dari terbentuknya BGP sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih, kita sudah banyak program yang jalan sih untuk melaksanakan itu. Jadi guru penggerak ya kita yang pengelolaannya ya di BGP, karena memang waktu sebelum ada BGP ini program guru penggerak ini dikelola oleh UPT-nya GTK, tapi P4TK kan. Nah, kalau Kalimantan Timur ini kemarin P4TK IPA. Ya kan? P4TK IPA. Nah, sejak angkatan ke-5 pertengahan itu sudah diserahkan ke Balai Guru Penggerak yang ada di provinsi masing-masing, termasuk di Kalimantan Timur. Sama juga program sekolah penggerak. Kalau program sekolah penggerak kemarin dikelolanya oleh P4TK Bahasa. Angkatan 1 tahun pertama. Nah, begitu masuk tahun kedua setengahnya itu sudah diserahkan ke BGP masing-masing di provinsinya gitu. Kalau IKM kan kita baru benar-benar. Nah, udah banyak. Jadi kalau IKM terus pendidikan guru penggerak gitu ya Bu ya, ada sekolah penggerak. Nah, saya penasaran nih Bu, sebenarnya BGP ini apakah berperan saja pada saat prosesnya, atau misalnya nih guru penggerak nih Bu, ini kan proses pendidikan guru penggerak ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan seperti itu. Apakah peran BGP itu hanya sekedar dari pendidikan saja atau paskanya juga ada peran BGP di situ? Sebenarnya ketika pendidikannya sudah selesai 6 bulan itu sudah kita kembalikan lah ya ke pemerintah daerah dan ke dirinya masing-masing. Tapi tidak akan kami lepas begitu saja juga gitu. Kita juga punya program-program yang inginnya kan jangan sampai teman-teman di GP guru penggeraknya. Teman-teman guru penggerak ini ketika dia sudah melalui pendidikan 9 bulan, 6 bulan, lama kan? Jangan sampai nanti ketika keluar jadi guru penggerak itu vakum gitu kan, sayang gitu. Ada juga yang seperti itu kan, yang vakum gitu, kembali ke dunianya yang lama gitu. Padahal harapan kita justru para guru penggerak ini adalah dia menjadi agen-agen perubahan ya, yang bisa membantu kami Balai Guru Penggerak, komunitas belajarnya diaktifkan gitu ya. Kombelnya diaktifkan, ini nanti yang akan membantu. Dan kami juga sedang memikirkan satu sistem yang bisa bukan memantau sih ya, yang bisa melihat aktivitas dari teman-teman guru penggerak gitu. Masih wacana sih, supaya terlihat gitu. Oke, Bu, jadi mau lihat evaluasi tadi tuh pendidikannya 6 bulan kan. Nah,
Tapi kami juga punya program untuk upgrade kan sudah kan kemarin. Benar sekali. Jadi ini Yang- informasi buat sahabat-sahabat pendidikan dimanapun saat ini berada atau guru-guru penggerak yang di daerah lain nih Bu Iya. ya. Jadi Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur itu sangat support sistem banget dengan guru penggerak, apalagi komunitas guru penggerak di daerah Kalimantan Timur. Nah, salah satunya yang kemarin nih ya, kalau bisa bicara nih ya, kita disupport untuk pengenalan implementasi Iya. kurikulum merdeka. Ya Yang lengkap-lengkap nyata-nyata. aja biar sekalian iklan. Banyak banget. Kalau mau tahu silakan lihat di Facebook atau YouTube kami di komunitas guru penggerak Kalimantan Timur. Nanti di situ tuh banyak sekali peran banget dari BGP. Jadi kemarin itu kan teman-teman guru penggerak kita support dan itu Rp0 ya anggarannya Iya. ya. Luar Jadi biasa. tidak harus ada anggaran, kita bisa jalankan gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa juga untuk teman-teman guru penggerak di kabupaten kota lain, kita juga inginnya seperti itu. Dan sebenarnya sih kami juga lagi merancang program yang nantinya akan melibatkan para guru penggerak di daerah, termasuk juga mitra pembangunan kayak pas Tanoto, kemudian juga kapten ko-kapten itu juga. Oh iya benar Bu ya. Itu termasuk aset kami lah. Aset ya, CSR yang lain-lainnya yang belum Iya, terjamah. mitra-mitra ya. pembangunan kan kalau di kita ini sudah ada yang Iya. aktif ya, yang enak lah dimintai bantuan. Tapi di daerah lain juga ada gitu, udah banyak. Jadi itu ya Bu ya. Jadi memang itu salah satu cara BGP untuk merawat tetap subur ya GP kami ya, bukan subur hijau, badan gitu. ya Bu ya. Tapi subur semangatnya, makin Subur semangat. semangatnya, Jadi motivasinya. iya, Jangan sudah sampai label. sayang di label guru penggerak gitu ya. Jadi harus ada tapi saya yakin kalau teman-teman guru penggerak ini luar biasa lah ya, sampai enggak bisa diam. Cuma kembali lagi nanti ke ke tujuan kita kan. Iya, iya. Nah, tujuan kita itu muaranya adalah ke siswa. Jadi apapun yang dilakukan oleh guru penggerak itu yang menjadi alasan utamanya adalah siswanya gitu. Ketika dia meningkatkan kompetensinya, maka niatnya adalah untuk siswa saya kok gitu ya. Benar-benar. Ketika dia belajar tentang apa, apalagi ketika mengimplementasikan di pembelajaran, berikan yang versi terbaik kita gitu. Tentunya karena ada 7 fungsional ya tadi Bu ya, yang 7 fungsi. disebutkan tadi dan sudah tersirat dari Bu Wiwi tadi. Apakah IKM terus PGP terus sekolah penggerak ini sudah Bu ya berjalan nih? Apakah ada yang lain programnya yang rencananya sementara mau digodok nih dari Ada. BGP? Sebenarnya kan fungsi kami itu mengembangkan dan memberdayakan ya. Nah, kalau program prioritas yang mensupport fungsi kami itu yang tadi saya sebut. Tapi sebenarnya BGP sendiri pun melalui Ditjen GTK itu NPK sedang dikembangkan khusus model peningkatan kompetensi guru. Jadi jadi PKB-nya guru. Oh. Nah, pengembangan keprofesionalan guru. Jadi itu ada nanti menu-menu yang bisa kami kembangkan itu untuk karena memang itu tugasnya kan. Hanya saja kan karena kami ini baru terbentuk, SDM-nya juga masih terbatas, kita berusaha untuk memanfaatkan aset yang ada dulu kan, sambil juga kita melengkapi. Tapi bukan berarti ketika kita terbatas terus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nggak boleh begitu kan. Nah, jadi sudah ada sih, kita tinggal menunggu. Kemarin sudah ketemu sama Bu Dirjen, Ibu Prof Nunu sudah mengatakan dalam waktu dekat NPK-nya sudah ada. Lalu kalau sekarang ini kami sedang mengembangkan ini program Kabaya Sinta. Apa itu Bu? Kok kayaknya tuh kita belum pernah dengar ya? Dengar ya. Siapa Coba boleh. Sebenarnya mau Kabaya Lela cuma nggak cocok. Saya terharu. Jadi Kabaya itu kayuh bebaya menyelesaikan aksi nyata. Aksi nyatanya PMM. Wah, saya harus periksa aksi nyata saya nih. Kan kalau motonya BGP ini kan etam kayuh bebaya Etam ya. kayu bebaya. Ya, lihat aja kalau masuk sini di atas sudah ada kan. Bener, Bu. Sampai saya hafal lagunya. hafal Marsnya. Jadi etam kayuh bebaya itu kan etam itu kita, kayuh itu kayuh tuh berusaha lah ya. Kita ini kan usaha, kita usahakan bersama gitu kan ya. Ya tadi semangat gotong royong di BGP itu, semangat untuk problem solvingnya juga harus ada. Nah, kita ini kan bermasalah juga ketika implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, ya kan? Iya, Bu. Nah, masih banyak guru-guru kita ini yang harusnya
ekosistem belajar mandiri itu dikembangkan ya, dikuatkan gitu. Tapi ketika diminta untuk belajar di PMM aja tidak selesai, gitu kan ya? Sudah selesai kan? Sudah selesai Ibu. Sudah, alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Deg-degan saya dengar jawabannya atau belum gitu. Setelah sekian lama, akhirnya saya sediakan waktu saya harus bisa nih. Saya malu juga Harus sama begitu. Bu Wiwi nih. Daripada ya kan? disindir-sindir terus kan. Nah jadi kita buat program itu, insya Allah mudah-mudahan lah bisa jalan di bulan Juli atau paling lambat Agustus. Itu nanti kita akan men-TOT dulu narasumbernya ngambil dari mana, yang tadi kata saya guru penggerak Pasda Tanoto, karena kita gandengannya kerjasama dengan Tanoto. Jadi Tanoto juga menyiapkan learning management systemnya, LMS-nya oleh Tanoto, Pasda Tanoto, terus co-kapten yang ada di iya. Jadi nanti active learning-nya ada, pembelajaran yang menyenangkannya ada di situ. Kemudian juga pemanfaatan akun belajar ID-nya ada, tuntutan menyelesaikan aksi nyatanya juga ada gitu. Jadi semuanya ada di situ. Jadi nanti sistemnya kayak MLM gitu. Jadi kita nanti setelah men-TOT para narasumbernya dulu, narasumber nanti ke kombel-kombel nanti ke kombel-kombel yang ada di daerah-daerahnya lagi gitu. Jadi kayak MLM, mudah-mudahan bisa. Iya, jadi nanti berakar gitu ya Bu ya. Iya, beranak pinak. Anak pinak. Jadi semuanya dengan semoga itu berjalan maksimal gitu ya Bu ya. Karena memang ada ketakutan sih Bu ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang ditakutkan, apalagi tahun ini 2023, tahun depan 2024. Tahun panas ya. Iya. Jadi kita nih Ya, tapi ya tetap gitu gak ya. apa-apa, kita jalan aja gitu. Jalan aja. Harus tetap optimis kan. Biarkan saja mereka yang Ya, diskusi. nggak apa-apa yang panas-panas ya kita tetap jalan saja. Jalan saja. Karena memang fokus kita memang ke murid Bu ya. Iya, kita bukan kan ke mau sana. mewujudkan pendidikan yang berkualitas kan. Apalagi Kaltim ini tantangannya berat. Ada beberapa daerah yang ditetapkan sebagai IKN kan. Ada 6 kecamatan itu. Nah, itu juga kita harus pikirkan gitu. Harus pikirkan SDM-nya gitu kan, seperti apa nanti. Nah, itu tantangan berat. Ya, tantangan berat banget nih Bu Wiwi ini. Apalagi Bu Wiwi ini berada di kota penyanggah IKN. Iya, Dan Samarinda. memang luar biasa. Iya kan, kita harus siap ya Bu Harus Wiwi. siap. Dan menyiapkan murid kita juga akhirnya kayak gitu. Nah, tadi Bu Wiwi sempat menyebutkan tadi Tarnoto ya Bu ya. Tarnoto. Terus juga ada beberapa CSR yang lain. Gimana sih Bu sebenarnya Ibu cara menggandeng kemitraan itu seperti itu sampai bisa dapet ini? Kalau saya tuh siapa aja yang ngajukan, ayo sini aja. banyak. Jadi sama penerbit Erlangga saya memang sudah dekat dari dulu ya, dari masih di LPMP saya sudah sering terlibat tuh dengan PT Penerbit Erlangga. Begitu saya di sini, Pak Kepala Cabangnya berkunjung. Iya. Ayo Pak jadi mitra pembangunan aja gitu, daripada Bapak melakukan apa tidak tercatat, langsung beliau oke, kita ke BPMP waktu itu. Dengan Tanoto Foundation juga sama gitu. Kesini Bu Wiwi kita perlu masalahnya tuh gini-gini Bu, ayo kita buat gini, ayo gitu, alhamdulillahnya gitu. Sama Yayasan Cinta Anak Bangsa juga ya kan, YCAB itu, sama Google juga Mas Ari itu juga sudah intens juga kita mau. Banyaklah pokoknya saya yang intinya memang sama-sama satu visi, ya kan, satu visi. Apalagi niatnya membantu, masa harus kita tolak gitu kan? Ya. Dengan senang hati saya semakin Diterimain, banyak semakin, karena gitu memang ya. tadi semangat gotong royong, nggak akan bisa kami BGP ini sendiri gitu. Perlu yang lain gitu. Tanoto itu kan memang sudah sangat terkenal ya dari dulu, Tanoto Foundation yang membantu di dunia pendidikan. Hanya saja memang untuk Provinsi Kalimantan Timur nih, mudah-mudahan Tanoto dengar ya. Baru 5 Bu Sandra. Baru 5 kabupaten kota yang disupport, 5-nya belum. Jadi baru mestinya sudah 5 ya, sudah 5 Bu, bukan baru. Jadi Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Pasir, Kukar sama Kubar. Samarinda aja belum. Saya bilang Samarinda juga dong, masa Samarinda dilewatin aja ya kan? Iya dong, ya aduh. Jadi menggibah kita. Iya itu.
Jadi kan kayaknya gimana gitu loh Bu ya. Harusnya sama Rinda duluan nih Bu. Gimana iya, sih? nanti. Tapi nggak apa-apa, kita Insya Allah. pasti menunggu gitu Iya, ya. tapi supportnya yang ini kan yang Kabaya Sinta ini untuk semua kabupaten kota. Berarti cuma 10-10-nya dapat ya Bu? ya 10-nya dapat karena kami BGP juga kan tanggung jawabnya di 10. Jadi nanti yang tidak ada Pasda Lanotonya nanti akan dibantu teman-teman di BGP gitu. Luar biasa. Nah Bu, saya kok kayaknya gugup nih masalah PMM nih Bu. Kalau ngelihat rapot kami di Kalimantan Timur tuh gimana sih di hasil PMM kami tuh Bu? Iya, PMM di Kaltim ya sebenarnya kalau dari warna sudah hijau. Udah hijau, udah lama tuh hijaunya, cuma angka pergerakan prosentasenya itu yang agak lambat istilahnya pergerakannya ya. Angkanya. Cuma itu baru sampai topik 4. Nah, topik 5 itu masih belum. Gitu. Sudah sampai 5 topik belum? Enggak? Kebetulan belum Ibu. Nah, iya karena memang topik 5 masih belum, masih sedikit yang mengakses. Nah, itu makanya kami juga ngejarnya di situ. Nah, terus Bu, apa sih sebenarnya manfaat dari PMM itu? Manfaat PMM itu banyak gitu ya. Bisa akses pelatihan mandiri. Makanya kan kita di IKM bagi sekolah ya. Sebenarnya bukan cuma wajib oleh guru penggerak, oleh sekolah penggerak. Semuanya kalau bisa diwajibkan. Kalau bisa loh, akses itu PMM karena manfaatnya besar sekali. Jadi untuk memahami kurikulum Merdeka ada semua di situ materinya gitu ya. Mau apa aja ada di PMM itu, menunya apa aja ada di PMM. Terus mau cari modul ajar misalnya, modul project ya, semua ada di situ. Mau cari apa lagi nih, ATP, iya. Ada semua kan? Ada Bu. Ada semua. Pokoknya dari CP kayak sampai CP ada. Jadi tujuan pembelajaran turun jadi ATP ada juga semua di situ. Terus mau asesmen siswa misalnya kan ada juga di situ. Sampai analisisnya hasilnya ya kan sudah pernah belum? Belum kebetulan Bu. Yang coba. asesmen ya? Yang asesmen iya belum. Nanti coba jadi soal itu sudah ada misalnya aljabar apa tentang apa gitu ya. Jenjangnya SD tinggal nanti Fasenya, dikasih fasenya apa gitu. Tinggal klik kirim langsung ke siswanya secara online atau mau offline gitu kan. Kalau online begitu siswanya selesai mengerjakan langsung ada hasilnya teranalisis. Enak sebenarnya asal mau memanfaatkan dan tidak takut terhadap teknologi. Karena banyak kita takut salah, padahal kalau salah ya enggak apa-apa ya, gitu kan. Tinggal kembali juga enggak kembali apa-apa. lagi enggak apa-apa gitu. Jadi PMM ini sebenarnya sudah banyak yang akses tapi login aja. Belajarnya yang belum gitu. Lihat-lihat nanti nonton videonya sebentar padahal videonya 5 menit ditontonnya 1 detik, yang penting centang hijau. Jadi pengejar centang hijau gitu. Nggak akan paham. Tesnya nggak bisa. Tesnya nggak bisa ulang-ulang. Iya. Game ini aja kan coba-coba terus. Oh tadi jawabnya ini ganti lagi. Nah harusnya jangan seperti itu. Jadi ya kita tuh ingin menumbuhkan ekosistem belajar mandiri tadi gitu ya. Tidak harus sendiri juga ketika memahami PMM. Belajar PMM jangan sendiri juga, boleh di komunitas belajarnya harus lebih bagus lagi kan. Kita tuh kan ingin menggiatkan komunitas belajar ya, Kombel dalam sekolah terutama. Kalau Kombel komunitas belajar guru penggerak, oke lah gitu. Nah sekarang guru penggerak ini juga termasuk teman-teman bisa nggak menggiatkan komunitas belajar di sekolahnya yang ada pertemuannya secara rutin seminggu sekali gitu ya. Ada pertemuan rutin, apa yang dibahas, apa saja yang dibahas tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas misalnya ya, jangan cuma bahas baju di Shopee lagi diskon gitu kan. Ada diskon gitu. Tapi bahaslah itu misalnya, terus saya jadi bisa berbagi praktik baik di situ. Tidak harus juga selalu di komunitas belajar itu mengundang narasumber belajar, enggak gitu. 1 jam setiap 1 minggu pertemuan. Mungkin nanti Bu Lela, saya kok ngajar si A, saya sudah coba berbagai macam cara. Saya juga pernah gitu misalnya temannya Bu Lela misalnya Pak Dayat gitu ya. Saya pernah juga menghadapi kasus seperti itu. Saya begini loh Bu Lela. Nah Bu Lela bisa pakai caranya. Itu kan hasil diskusi di komunitas belajar. Selain diskusi bisa refleksi gitu kan ya. Karena memang tuntutan terhadap guru sekarang ini harus banyak-banyak merefleksi loh.
bukan habis ngajar cuek gitu, harus banyak Iya, habis refleksi. itu pulang bukan? Refleksi pembelajarannya, kalau sudah tahu perbaikannya seperti apa. Nah, kembali lagi ke PMM tadi, banyak yang tidak menyelesaikan aksi nyata. Jadi postes itu selesai, tapi setelah postes aksi nyatanya tidak akan dianggap selesai ketika aksi nyatanya belum selesai. Jadi memang harus sampai aksi nyata Bu ya. Iya. Dan topiknya kalau bisa mulai sudah ke topik Iya, kelima. kita topik 4 aja hijau, topik 5 masih merah. 4. Ya. 5 merah Bu. 5 yang satu topik, 2 topik, bukan topiknya Oh iya, ya. topik. Oh iya, yang benar, menyelesaikan benar. 1 topik, 2 topik, 3 topik, 4 topik tuh aman lah. Aman. 5 topik itu masih Lumayan ya kan. jadi ya memang ngapain juga tanggung-tanggung kan. Nggak sampai aksi nyata kan sayang. Iya, ngapain kita tuh kalau mau berbuat sesuatu tuh harus Full all out gitu All kan. out Jangan gitu ya, Bu. tanggung-tanggung. Benar. Terakhir nih dari pertanyaan dari saya nih Bu Wiwi. Nah Bu Wiwi kan sudah terima kasih banget nih saya nih sama Bu Wiwi dan rekan-rekan dari Balai Guru Penggerak sudah mau datang dan bersedia di podcast. Nah menurut Bu Wiwi nih Ya, ada nggak daripada saya diteror terus. Kapan Bu? bukan saya yang meneror teman-teman. Ada Jadi memang tim sendiri kami tim- yang tim teror ada. meneror gitu ya, memastikan ini bisa nggak Bu, ngatur jadwal dan sebagainya. Itu bercanda juga ya, tapi ada benernya juga. Iya, karena kalau nggak digituin nih kami lepas terus nih sama Bu Wiwi nih. Kita nggak akan dapet ilmu baru nih dari Bu Wah, Wiwi gitu iya. ya. Nah Bu Wiwi gimana nih masukannya terkait dengan podcast kami ini? Silakan Bu. Bisik sepekan ya. Bisik Aku sepekan. sudah istilahnya pengikut setia Masya bisik Allah. sepekan dengan berbagai macam tamunya. Iya. Apa sih tamu? Narasumber, bintang tamu. narasumber biasanya. bintang tamu itulah ya. Bagus ya, sudah mengangkat pendidikan, kemudian tokoh-tokohnya juga ya, yang memang orang-orang tuh perlu mendapatkan informasi tentang tema-tema yang sudah diangkat oleh teman-teman. Mungkin nanti bisa wawancara Pak Wali Kota gitu kan ya. Amin. Kalau Amin. sama Pak Wali Kota aku bisa diajak gitu. Pengen Bisa, banget bisa, Pak bisa. ketemu Bapak. Bisa Bu, bisa. Bisa, ya. Insya Allah nanti video Iya. ini kami teruskan ke beliau. Mudah-mudahan beliau ini Iya, kan. jadi mudah-mudahan bisik sepekannya bisa jalan terus ya. Ini alhamdulillah jalan terus kan. Amin. Jadi nanti kapan-kapan kita bahas materi yang lainnya lagi. Siap. gitu. Siap. Nanti langsung. Mudah-mudahan sukses lah ya Amin, teman-teman guru penggerak amin. semuanya yang ada dimanapun gitu dengan berbagai macam programnya. Amin ya. Mudah-mudahan juga Balai Guru Penggerak tetap support sistemnya kepada kami tetap Amin. ini Bu. Nah mungkin close statement nih dari Bu Wiwi terkait Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur. Ya, untuk semua Balai Guru Penggerak ini adalah milik bersama kami, ini adalah melayani ya. Kami pelayan. Jadi silahkan kalau perlu bantuan apa yang berkaitan dengan pendidikan, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke sini. Kami siap dengan senang hati memberikan bantuan, memberikan solusi, mudah-mudahan bisa kita cari sama-sama gitu. Jadi sekali lagi BGP itu adalah pelayan gitu. Jadi sudah bukan lagi yang harus sungkan ke BGP. Saya senang kalau BGP ini dikunjungi Mbak Lela, datang gitu. Ya. Senang saya, dan alhamdulillah BGP hampir tiap hari selalu ada saja pengunjungnya, entah dari kabupaten kota yang lain ya, atau dari teman-teman dari kota Samarinda, itu ada aja. Tadi hari ini kami mendapat kunjungan dari Kukar Oh ya, Kukar tadi ke sini, kemarin dari Berau, pokoknya ada aja gitu. Atau dari komunitas, itu alhamdulillah sih, terima kasih juga sudah percaya dengan BGP. Kami juga tetap perlu support, perlu masukan, perlu dukungan untuk sama-sama kita mewujudkan pendidikan yang berkualitas. luar biasa. Jadi mari kita dukung Bu Wiwi. Insya Allah Bu Wiwi juga bakal dukung program-program kita. Pilih saya aja, ini kayak kampanye. Kayak kampanye ya Bu. Oke, Bu Wiwi terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang singkat dengan kami. Aduh rasanya nggak rela ya sebenarnya berpisah sama Ibu, tapi memang banyak perbincangan singkat kita ini banyak banget ilmu yang saya dapat, terus pengetahuan terkait nih Balai Guru Penggerak ya, dan mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin masih bingung fungsinya apa, tugasnya apa, terus ngapain aja sih di Balai Guru Penggerak. Nah sudah dijelaskan sama Bu Wiwi semuanya, dan intinya adalah Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur
atau nasional ya Bu ya, semuanya kayaknya sama Sama, semua ya, sama. ya, memfasilitasi peningkatan Pengembangan dan pengembangan. pemberdayaan. Jadi guru-guru yang ingin terampil, ingin berdaya, ayo kita dukung dan Kembangkan ikuti. dulu baru diberdayakan gitu. Jadi ayo dong Bapak Ibu guru ya, jadi jangan di zona nyamannya Iya, saja. nah sekalian nih mumpung ingat, tidak lama lagi pendaftaran guru penggerak angkatan 10 dibuka bulan depan ya. Bulan depan itu sama pengajar praktiknya. Ayo yang belum mendaftar, ayo daftar. Belum lolos. Ya. Coba saja sekali, ya mudah-mudahan langsung lolos ya, langsung berhasil. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa itu proses. Yang penting tidak putus asa, coba lagi. Gitu, ya. Bulan depan berarti di bulan Juli. Bulan ya? Juli tanggal 11 itu untuk PP-nya sampai tanggal 25 kalau nggak salah ya, sekitar itulah. Untuk CGP-nya sampai Agustus. Itu untuk angkatan ke 10. 10. Oke, 10, teman-teman. Ayo langsung buka SIM SIM PKB-nya, PKB-nya jangan, harus dan sudah aktifkan dicek ya. loncengnya. Jadi ketika kalau kita aktifkan loncengnya tuh Bu, nanti akan pemberitahuan, Ada pemberitahuan. walaupun kita nggak buka SIM PKB. Jadi Sekalian kita- juga subscribe YouTube-nya BGP Kak. Kaltim aktifkan juga loncengnya sama Nanti kita IG-nya. ini ya. Nanti kita sematkan ya Bapak nih Ibu. Baiklah, terima kasih Bu Wiwi. Oh iya, sematkan ya. Oh, siap. Dan demikian pembicaraan singkat kita dengan Bu Wiwi dalam Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan. Yang jelas program ini didukung penuh oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan selalu Timur mendukung. dan penerbit Erlangga tentunya. Oke, dan saya Nurlela mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.